Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashihil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa atrina min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashihil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholli ala Muhammad ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur setanah leluhur. Kembali lagi dengan channel Gubuk Wong Bodo. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pimpinan Padepokan Sunan Kalijaga bersama Gus Sandi bin Smuts bertemakan sholawat asgil. Apa itu sholawat asgil? Mari kita lanjut bincang-bincang berikutnya. Tapi jangan lupa dulur, like and subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di bawah ini. Oke dulur, langsung lanjut saja bincang-bincang bersama Gus Sandi bin Smuts. Ketemu maneh guys, alias ketemu lagi. Ya ngopi ya ngaji rasa. Bab sholawatmu semangatku, duduk bojomu semangatku, tapi sholawatmu semangatku. Bape ngopi iku guys. Kita bareng sama santri dari Padepokan Sunan Kalijaga Gubuk Wong Bodo. Kita ngaji rasa, ngaji bareng, ngopi bareng. Bab sholawat. Bab sholawat apa yang kita bahas? Sholawat asikil. Apa manfaat dan fadilahnya sholawat asikil dan bagaimana mengaplikasikannya sholawat asikil ini seperti apa? Insya Allah kurang lebih kita akan bahas di channel ini bareng sambil ngaji rasa. Jadi seperti itu. Jadi fadilah-fadilah sholawat ini banyak sekali, insya Allah khasiat, manfaat, keutamaan bersolawat itu banyak sekali Mas Peren. Yang Mas Peren ingin tanyakan tentang sholawat ini seperti apa, bagaimana, monggo yang belum Anda ketahui seperti apa, insya Allah saya bisa menjelaskan. Assalamualaikum Gus Sandi. Waalaikumsalam Mas Lingga. Nggih. Saya kan sering bersolawat ya, tapi kadang niku bingung, mboten ndak tahu arti atau manfaatnya sholawat itu apa. Nggih, saya itu mau bertanya sama Gus Sandi, apa sih manfaat, khasiat, fadilah sholawat asgil untuk diri kita, Gus? Gini, sholawat itu macamnya banyak. Ada sholawat asikil, ada sholawat Jibril, ada sholawat Naria, dan sholawat-sholawat yang lainnya. Dan sholawat itu pun mempunyai fungsi masing-masing dan khasiat, fadilah, serta keutamaan masing-masing. Tapi pada intinya sholawat itu sangat istimewa sekali. Sholawat itu luar biasa manfaatnya bagi kita.
Dan sholawat pun sendiri itu ada yang datangnya dari Allah dan ada yang dari umat Nabi. Jadi sholawat yang dari Allah ini istilahnya ditujukan untuk pujian serta pemuliaan. Dan kalau dari sholawat umat Nabi ini ditujukan untuk permohonan atau doa yang disertakan dengan sholawat. Untuk mendapat syafaatnya. Itu seperti itu. Banyak sekali sholawat-sholawat ini untuk kita mendapatkan syafaat, berkah, rahmat. Ini banyak sekali sholawat ini seperti itu, banyak sekali. Itu ya seperti itu sholawat yang jenengan ingin bersolawatkan apa ya seperti itu. Lalu bersolawat, apakah ada ayat atau dalil yang membahas tentang sholawat sendiri Gus? Sholawat ya, dalil maupun apa itu banyak sekali dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang sholawat dan sholawat pun juga dipertegas dalam kandungan Al-Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 56 yang bunyinya isinya innallaha wa malaikatahu ya saluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimun taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini yang dipertegas dalam kandungan surat Al-Ahzab 33 ayat 56. Dan banyak lagi juga dalam riwayat hikayat pun juga salah satunya juga ada dari riwayat Muslim yang isinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya 10 kali lipat. Allah ini membacakan sholawat juga. Jadi jenengan sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah pun bersolawat kepada sampean juga 10 kali. Jadi begitu dahsyatnya sholawat. Jadi sampean 1 kali bersolawat mendapatkan 10 kali sholawat. Sampean 10 kali bersolawat mendapatkan 100 kali bersolawat 1000. Begitu juga seterusnya. Jadi semakin banyak Anda bersolawat akan diberi ganjaran 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu juga ada lagi istilahnya hikayat riwayat pun yang menjelaskan tentang sholawat yang diambil juga dari riwayat Ahmad ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah yang isinya barang siapa membaca sholawat untukku maka para malaikat akan senantiasa membacakan sholawat untuknya selama orang itu bersolawat. Jadi selama sama bersolawat, misalkan dalam zikir Anda solawat, berzikir solawat, dan selama Anda bersolawat, para malaikat pun ini juga bersolawat untuk Anda. Jadi seperti itu. Itu yang diriwayatkan dari riwayat Ahmad ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah. Seperti itu yang dijelaskan. Berarti di dalam dalil malaikat pun Allah pun bersolawat kepada Nabi. Seperti itu. Jadi sholawat ini kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat pun juga bersolawat untuk kita, untuk si pembacanya. Seperti itu. Itu pun juga perintah langsung dari Allah untuk kita bersolawat. Karena Nabi Muhammad SAW ini salah satu makhluk yang paling kekasih Allah, yang paling dicintai. Bukan berarti kita ini makhluknya Allah yang tidak dicintai. Kita dicintai, sama kita juga dicintai. Cuma kekasih Allah Nabi Muhammad ini yang dicintai Allah ini yang luar biasa sekali untuk jadikan contoh kita, panutan kita. Jadi kita ngefans berat lah sama Nabi. Kalau jenengan ngefans sama artis si A, si B, si C, loh, Anda harusnya lebih ngefans lagi sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kata orang Jawa, awake dhewe mung gandulan kaose Kanjeng Nabi. Nah,
awake dhewe mung ganjelan kaose Kanjeng Nabi. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita ini hanya bergantung kepada bajunya Nabi Muhammad. Betul, Anda itu betul sekali. Terus kenapa kita harus bersolawat Gus untuk diri kita sendiri? Gimana kira-kira? Jadi ada juga penjelasan-penjelasan kenapa kita harus bersolawat untuk diri kita sendiri. Jadi gini, manfaat solawat ini banyak. Yang pertama untuk satu ketenangan jiwa kita, untuk keberkahan kita, untuk rahmatnya kita. Jadi percikan-percikan keberkahan ini ke diri kita sendiri. Selain kita mengirim salam kepada Nabi Muhammad, cara kita menyapa beliau ini dengan sholawat. Dengan sholawat kita menyapa beliau, jadi bersalam untuk beliau. Dan salam sholawat ini banyak disertakan doa-doa yang ingin kita panjatkan. Jadi pun kita berdoa pun kita awali dengan sholawat. Insya Allah doa kita akan terijabah, lebih tepat terijabah, lebih cepat insya Allah. Bahkan malaikat pun itu juga bersolawat, sama bersolawat. Tidak hanya manusia saja yang bersolawat, malaikat pun juga bersolawat. Nah itu kan saya pernah nonton di YouTube ya Gus. Solawat itu ada banyak. Terus ada yang mengijazahkan kalau solawat ini itu untuk hajat ini, hajat itu. Nah, terus sholawat itu bisa diaplikasikan untuk hajat apa saja, Gus? Terus contohkan sholawatnya apa? Ini untuk hajat ini dibaca berapa ijazahkan? Biar penonton kan tahu. Gus Sandi mungkin langsung bisa mengijazahkan sholawat di sini di channel Gubuk Wong Bodo ini untuk manfaat penonton sedoyo sedulur setanah leluhur niki. Monggo Sandi. Jadi gak banyak beberapa sholawat ini yang mempunyai fungsi serta keutamaan atau khasiat sholawat. Sholawat juga bisa untuk mengobati, menerapi seseorang. Bisa. Jadi ada salah satu fungsi, dan untuk yang sering saya gunakan untuk mempercepat doa saya mempunyai suatu hajat, misalkan saya kepengen hajat apa, saya kepengen naik haji misalkan, contohnya saya pengen naik haji, saya belum ada rezeki, atau saya ingin bersedekah tapi apa yang saya sedekahkan ini belum ada dalam arti secara materi. Jadi saya juga mengamalkan sholawat munjiat. Lek jare orang Jawa munjiat nyuwuni jiat, nyuwuni ngotot, mintanya itu ngotot. Jadi sholawat munjiat yakin. Nah, sholawat munjiat ini kita amalkan insya Allah 11 kali setiap usai sholat fardu. Kita sertakan, kita doa apa yang menjadikan hajat kita. Dan sebelum kita berdoa, kita amalkan sholawat munjiat ini insya Allah 11 kali kita baca, 11 kali, habis itu kita sambung dengan doa hajat kita. Insya Allah rezeki ini akan datang, entah dari mana datangnya. Dan salah satu ini sedikit saya bercerita bahwasanya pada waktu itu saya ingin memiliki sepeda motor. Saya hanya memiliki sedikit rezeki, dan rezeki ini tidak cukup untuk membeli sepeda motor tersebut. Dan saya mengamalkan sholawat munjiat ini 11 kali usai sholat fardu selama kurang lebih kalau tidak salah 4 hari pada waktu itu. Dan kebetulan ada salah satu rekan saya, teman saya ini datang ke rumah tiba-tiba. Kita ngobrol. Dan dalam obrolan ini teman saya ini menawarkan sesuatu, dan kok alhamdulillah dengan tawaran teman saya ini saya iseng-iseng posting ini barang ini dijual. Ada salah satu kontak WA saya ini langsung tiba-tiba menanyakan dijual berapa, menanyakan, kepo lah istilahnya, kepo. Akhirnya saya ajak bertemu dan saya temukan teman saya ini kok deal
dan deal akhirnya saya dapat satu komisi lah istilahnya. Bahasa komisi. Alhamdulillah dari komisi itu rezeki saya yang awalnya tidak cukup untuk membeli motor itu, alhamdulillah dari komisi itu saya bisa membeli motor itu, dan akhirnya dari sisa rezeki itu bisa saya sedekahkan untuk saya mempunyai hajat ini setelah saya diijabah. Rasa bentuk syukur saya ini sisa rezeki itu dan rezeki yang saya miliki bisa saya sedekahkan yang membutuhkan, misalkan ke anak yatim, masjid atau apa seperti itu. Jadi ya inilah salah satu khasiat-khasiat sholawat. Itu salah satu contoh dari khasiat munjiat. Dan itu yang berarti sholawat munjiat segala hajat. Insya Allah segala hajat. Insya Allah. Tadi jenengan misalkan aku setelah sholat zuhur gitu. Setelah setelah sholat fardu. Tadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan Anda sholat tahajud, sholat sunnah, sholat apa aja, sholat sunnah Anda amalkan. Jadi nggak ada. Jadi gini, pengaplikasian saya dalam bersolawat pun ini jangan terpengaruh karena waktu, tapi karena ibadah. Lillahi ta'ala, Anda bersolawat lillahi ta'ala, insya Allah akan mengerti tentang hajat Anda. Seperti itu. Pengaplikasiannya simpel aja, jangan harus diamalkan harus habis subuh, tidak. Habis asar aja, tidak. Jadi amalkan setiap usai Anda sholat fardu. Bila perlu Anda duduk sambil nonton TV, nyanyi sholawatan, insya Allah itu akan mempercepat juga. Nah ini yang di masa sekarang kan banyak ya orang-orang spiritual, kebatinan. Sholawat itu bahkan bisa menghancurkan santet atau gimana lah. Itu gimana tanggapan Gus Sandi sendiri? Memang itu saya juga meyakini apa itu karomah sholawat atau gimana kan. Jadi memang karomah sholawat ini luar biasa sekali. Karomah sholawat ini istimewa sekali, bahkan dijelaskan lewat kata-kata ini susah dijelaskan, begitu dahsyatnya sholawat. Jadi untuk istilahnya kita berhadapan ada makhluk halus atau sejenis setan, demit dan lain-lain, dengan sholawat pun insya Allah sudah memporak-porandakan mereka. Dan yang kita bahas saat ini sholawat asyikil, bukan kezoliman. Jadi menyibukkan orang yang ingin zolim kepada kita. Akhirnya orang yang ingin zolim ini disibukkan dengan orang yang zolim, sama-sama zolim. Ketemunya zolim, ketemu zolim, entah itu seperti apa. Contohnya Mas Feren mau dizolimi seseorang, mau difitnah seseorang, mau dijelek-jelekan seseorang. Istilahnya orang ini menzolimi Mas Feren. Dengan Mas Feren mengamalkan sholawat asyikil ini, insya Allah pertolongan dari Allah dan berkah kita bersolawat ini kita akan dijauhkan dari kejahatan, dari bentuk kezoliman orang lain terhadap diri kita. Dan bagaimana mengaplikasikannya sholawat ini? Nah, jadi mengaplikasikannya sholawat ini banyak juga dari kitab-kitab, dari penjelasan para ulama, para kiai, dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang sholawat ini, mengaplikasikannya usai subuh, sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi jenengan amalkan sholawat ini, jenengan amalkan usai subuh dan maghrib, insya Allah kita akan terjaga dari bentuk kejahatan dan kezaliman orang lain. Insya Allah seperti itu. Sholawat asyikil kalih munjiat nih mau. Nah, kalau munjiat kita untuk hajat lebih utamanya untuk hajat. Kalau asyikil ditujukan untuk ketika kita ada orang yang ingin jahat kepada kita. Perlindungan ya. Betul. Tapi gini Mas Feren, jadi dalam arti manfaatkan suatu kezaliman ini sebagai bentuk
doa kita ini sangat tajam kepada Allah. Jadi kita dizolimi seseorang jangan takut, jangan merasa kita berkecil hati dan lain sebagainya, jangan. Jadi kita bersyukur, tetap bersyukur dengan sholawat ini kita akan terbantu, akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bentuk kejahatan apapun, dan usahakan dan jalankan saat kita dizolimi seseorang ini, bentuk doa kita ini sangat tajam sekali kepada Allah, karena tidak ada satu penghalang pun doa kita sampai kepada Allah saat kita dizolimi seseorang. Sampai ada budayawan mempunyai kata-kata nih, saya pernah tahu, dijahati setinggi gunung maka balaslah kebaikan setinggi langit. Loh, memang luar biasa. Jadi memang seperti ini pengaplikasian dari kata-kata ketika kita dijahati setinggi gunung, dan kita akan membalas kebaikan setinggi langit. Jadi kan perbandingannya ini gunung, ini langit, jauh sekali lebih tinggi. Jadi misalkan sampean ini punya dendam kepada seseorang, tidak harus sama membalas dengan kejahatan ataupun bentuk fisik dan lain sebagainya. Diri sendiri, cukup jenengan sampean Anda ini mengaplikasikan diri Anda, saya balas dendam, ini menjadikan diri saya lebih baik. Itu balas dendam terbaik, karena juga sudah disampaikan oleh sahabat Nabi, balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik. Seperti itu. Nah ini kadang orang masa sekarang ya, sholawat itu kadang sedikit-sedikit ada orang yang membicarakan kalau nggak ada nasabnya. Sejatinya di Al-Quran pun kan sholawat hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan sholawat ini kan banyak buatan orang-orang tersendiri, ulama-ulama terdahulu, orang alim. Nah itu gimana pertanyaan tentang orang-orang di luar sana tentang membuat sholawat sendiri, Gus? Apakah boleh? Bid'ah atau enggaknya itu kadang harus kita luruskan, harus Gus mungkin mempunyai penjelasan. Jadi ya yang sempat kita singgung di awal, kita berdoa pun kita awali dengan sholawat. Nah, itu memang banyak sholawat yang diciptakan manusia, dirangkai manusia untuk mengiringi doanya, dan akhirnya dijadikan sebuah lagu untuk bersolawat. Tujuannya kan agar lebih mudah orang ini bersolawat. Jadi kalau dikatakan bidah ini ya saya sih kurang sependapat sebetulnya, karena urusan bidah dan lain-lain ini banyak yang saya takutkan antara sunnah dan kebenaran ini sangat bertentangan dengan pendapat pribadi. Ini sudah diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari di situ. Jadi bersolawat ya bersolawat lah sesuai apa yang sudah ada solawat itu. Jadi memang misalkan sampean mau bersolawat asyikil, mau bersolawat nariyah, mau bersolawat jibril, mau bersolawat lah sudah. Jadi istilahnya kita tidak menghiraukan apa kata orang. Ingat, koridor kita baik dan buruk ini urusan rokib dan atid. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus kita, akal sehat kita ini terusak hingga mengganggu tawasulnya kita, bersolawatnya kita. Waduh, kok aku mau sholawat ini dikatakan beda. Waduh, mau sholawat ini tidak dibolehkan. Jadi jangan, tetap bersolawat dalam arti yang sudah dijelaskan. Sholawat yang mempunyai fungsi masing-masing, dan pada intinya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sudah bersolawat, dan tinggal Anda menambahkan doa apa yang ingin Anda panjatkan. Seperti itu sesuai hajat aja, selalu baik. Jadi ya tetap koridornya kita sebagai umat Islam ya selalu baik, nasionalisme aja, santai aja, karena Tuhan ini kan maha asik. Terus maha asik, maha keren banget lah istilahnya. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video berikutnya bab-bab selanjutnya.